Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan membahas mengenai lingkungan pemasaran global. Sebelum menyampaikan materi, kita akan memperkenalkan anggota kelompok. Ada Alvin Nur Azizah NIM 1861196, Anissa Nurrahmawati NIM 1861201, dan Humairo NIM 1861257 dengan dosen pengampu Ibu Husnul Rofiah SEMM. Pada lingkungan pemasaran global, yang pertama adalah aspek dasar dari budaya, kedua sosial antar budaya, ketiga pendekatan analisis faktor budaya, keempat sensitivitas lingkungan, dan terakhir pengaruh pemasaran produk. Pertama, aspek dasar dari budaya. Aspek dasar dari budaya itu adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Aspek dasar dari budaya terdiri dari yang pertama mencari budaya universal, yaitu pemasar global itu seringkali menemukan bahwa keragaman budaya di dunia itu mengakibatkan cara yang berbeda dalam menyelesaikan hal yang sama. Yang kedua, pandangan ahli antropologi. Pemasar global yang berhasil harus memahami pengalaman manusia dari pandangan lokal dan menjadi satu proses melalui empati budaya. Selanjutnya adalah budaya konteks tinggi dan rendah. Konteks tinggi dan rendah dalam hal ini adalah cara untuk memahami orientasi budaya yang berbeda. Dalam budaya konteks rendah, pesan nyata, kata-kata membawa sebagian besar informasi dan komunikasi. Sedangkan dalam budaya konteks tinggi tidak terlalu banyak informasi berada dalam pesan verbal. Komunikasi dan negosiasi. Pengetahuan dan pemahaman mengenai perbedaan lintas budaya merupakan hal yang krusial selama negosiasi berlangsung. Perilaku sosial. Meskipun perilaku sosial bervariasi dari berbagai negara, contohnya di Indonesia, menunjuk orang itu artinya tidak sopan. Lebih sopan dengan menunjuk menggunakan ibu jari. Sedangkan di negara luar seperti Jepang, memberi salam dengan membungkukkan badan. Jadi para eksekutif di kantor negara asal perlu memahami bahwa minum teh, sosialisasi, dan membangun hubungan merupakan komponen yang penting dalam mencapai tujuan internasional perusahaan. Sosial antar budaya. Memahami suatu budaya berarti memahami kebiasaan, tindakan, dan alasan-alasan di balik perilaku yang ada. Jika seseorang memahami kebiasaan suatu kesalahan dalam budaya itu, secara budaya, pantas atau tidaknya, itu berasal dari pengalaman individu saja. Pendekatan analisis faktor-faktor budaya. Ada 5 kebutuhan dalam hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama, physiological need. Yang kedua, safety and security need. Yang ketiga, affiliation or acceptance need. Yang keempat, esteem or status needs. Yang kelima, self-actualization. Untuk yang selanjutnya, pendekatan analisis faktor-faktor budaya. Yang pertama, physiological needs atau kebutuhan fisik dan biologi, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan diri, meliputi kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, udara, dan lain sebagainya. Yang kedua, safety and security need atau kebutuhan keselamatan dan keamanan, yaitu kebutuhan akan kebebasan dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, affiliation or acceptance need atau kebutuhan sosial yang meliputi kebutuhan sosial yaitu teman, afiliasi, interaksi, dicintai dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja atau masyarakat di lingkungannya. Yang keempat, esteem or status need atau kebutuhan akan penghargaan atau prestis, yaitu keinginan untuk menghargai diri sendiri, menghormati orang lain, dan penghormatan dari orang lain, serta merupakan kekuatan pendorong terciptanya permintaan akan barang guna meningkatkan status. Yang kelima, self-actualization atau aktualisasi diri, yaitu tahap akhir dalam jenjang kebutuhan jika semua kebutuhan untuk pangan, keamanan, keselamatan, persahabatan, dan penghargaan dari orang lain telah terpuaskan. Tipologi budaya Hofstede. Yang pertama, jarak kekuatan atau power distance, yaitu
tingkatan yang mengurangi kekuatan distribusi secara tidak merata. Yang kedua, budaya individualistis dan budaya kolektif atau kolektivis. Dari tingkatan di mana individu dalam masyarakat diintegrasikan dalam satu kelompok, pada budaya ini, tiap anggota masyarakat sangat peduli terhadap kepentingan diri dan keluarganya. Semua anggota masyarakat diintegrasikan ke dalam kelompok-kelompok yang bersatu. Yang ketiga, maskulinitas dan feminitas yang menggambarkan suatu masyarakat di mana pria diharapkan menjadi seorang yang tegas, kompetitif, dan peduli dengan kesuksesan materi. Sementara wanita memenuhi peran mengasuh dan peduli dengan masalah-masalah seperti keselamatan anak-anak. Yang keempat, menghindarkan ketidakpastian, yaitu merupakan tingkat di mana anggota masyarakat tidak nyaman dengan kondisi yang tidak jelas, mendua, atau tidak terstruktur. CVS atau Chinese Value Survey, yaitu survei nilai Cina. Yang pertama, perasaan malu. Yang kedua, sifat hemat. Yang ketiga, tingkatan hubungan. Dan yang terakhir, ketekunan atau kekerasan hati. Kriteria dan persepsi referensi diri sendiri. Langkah kerangka kerja sistematik pemecahan masalah kriteria referensi diri sendiri. Yang pertama yaitu tentukan masalah dilihat berdasarkan budaya negara sendiri. Yang kedua, tentukan masalah dilihat dari segi budaya yang ada di negara asing. Yang ketiga, pisahkan pengaruh SRC dalam masalah dan telitilah dengan hati-hati. Yang keempat, tentukan ulang masalah. Sensitivitas lingkungan. Sensitivitas lingkungan merupakan tingkat di mana produk-produk harus diadaptasi terhadap kebutuhan budaya yang spesifik di pasar nasional yang berbeda-beda. Tingkat sensitivitas lingkungan suatu produk yang pertama yaitu tidak memiliki tingkat sensitivitas, yang kedua sangat sensitif terhadap faktor-faktor lingkungan. Semakin tinggi sensitivitas produk terhadap lingkungan, maka semakin tinggi kebutuhan bagi manajer untuk mengenali kekhususan negara. Pengaruh sosial dan budaya. Pengaruh pemasaran produk industri. Faktor budaya mempunyai pengaruh penting pada pemasaran produk industri di seluruh dunia dan harus dikenali dalam merumuskan rencana pemasaran global. Berikutnya yaitu studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humayros, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber kami, ada Mbak Nisa Natasha selaku wirausaha kerajinan rotan dari Jombang. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Saya ingin mendiskusikan ini. Pertanyaan saya yang pertama itu, sejak kapan usaha ini berdiri dan siapa pendirinya? Saya jawab ya. Kalau sejak kapannya, kebetulan udah lama, dari mungkin 2013 2014. Kebetulan kalau usaha ini sih punya kakak saya sama suaminya. Itu udah ada 2014 sama 2013. Cuman kalau di pasaran luas lagi kayaknya media sosial itu baru tahun mulai 2018 lamanya. Tapi kalau usahanya sendiri udah jalan lama. Untuk produknya itu apa aja ya, Mbak? Kalau untuk produk kita ada rumah yang biasanya pakai di situ, ada pot juga, pot rotan pas-pasan, terus kayak lampion, terus mainan-mainan anak atau hiasan-hiasan di dinding yang lagi marak kan sekarang. Terus ada lagi kayak hiasan lainnya, entah itu kayak pokoknya yang buat nikahan seram gitu, pokoknya kita bisa custom. Itu variasinya gimana, Mbak? Apa cuma hanya rotan biasa gitu aja? Kalau dulu variasinya itu sama itu apa, eceng gondok kan, eceng gondok kan ada yang udah, kalau yang real udah jadi kayak tali gitu, Batangnya dikeringin gitu ya? jadi sekarang jadi mesin. Tapi kan sekarang kan kalau eceng gondok kan agak gimana ya, dapatnya itu kita dari apa, pemasoknya itu dapatnya jarang, jadi daripada nanti dicari sama pembeli baru sama orang lagi gitu, mending nggak usah, jadi kita real rotan. Terus untuk distribusinya, Mbak, target pasarnya itu kemana aja? Kalau selama ini target pasar kita nggak ada
media pemasarannya itu menggunakan apa saja Mbak selain Instagram itu? Kalau kita sebenarnya pertama kali dunia usaha ini kakak saya itu langsung ke face to face gitu, langsung ke kayak stadion, langsung awalnya terus makin karena itu kan kalau face to face itu kan biasanya kan daerah cuma segini ya, terus karena berkembang mungkin juga itu waktu akhirnya lari ke Facebook lewat marketplace itu, terus lama-lama karena di Facebook juga kan jarang yang dibuka kan, langsung lewat Instagram kan lebih cepat. Terus apa ya, jangkauannya kan sudah jelas, jadi sekarang lewat Instagram sama kalau Shopee waktu itu sebentar, cuman bentar aja terus jadi saya hapus akunnya, jadi fokus ke Instagram aja, yang penting main di hashtag terus apa namanya sasaran kota. Kayak iklan gitu kan, sasaran kotanya daerah mana yang lebih sering beli saya daerah mana, jadi itu yang saya Untuk akun Instagram sama akun Facebooknya itu apa Mbak kalau boleh tahu? kalau akun Facebook itu sekarang udah nggak terlalu aktif. Itu akun Facebook itu pakai akun Facebook pribadi. Kalau yang akun Instagramnya itu di @nsa buat kerajinan kota. Ya bisa dicek ya teman-teman di sana, pasti bagus-bagus produknya. Lalu gimana sih tips agar produk kerajinan rotan ini bisa sampai menembus pemasaran nasional, bisa sampai menembus pemasaran global? Awalnya kalau bisa menembus ke sana, awalnya tuh dulu cuma apa ya, pokoknya saya posting gitu kan, tapi kan lama-lama kalau gitu terus kan percuma ya, masih Kayak kurang tujuannya gitu. akhirnya saya utamain hashtagnya, utamain kayak hashtag misalnya itu kerajinan dari mana, entah itu meskipun saya dari Jawa Timur saya pakai hashtag Jawa Tengah, Jawa mana terserah, pokoknya berkaitan sama kerajinan juga itu saya pasang kayak Kalimantan. Kan akhir-akhir ini kan yang banyak cari keranjang kayak rata-rata gitu kan Kalimantan, dan itu terus iklanin juga coba jangkauannya yang diutamain di sana, jadi nanti pasti banyak yang terus sering-sering posting juga, nanti kan sering muncul. Ya kan ini sudah menembus pasar nasional ya Mbak ya. Sudah di luar Jawa, sudah seperti di Kalimantan tadi itu ya. Kan kita juga tahu kalau pasti setiap daerah itu beda-beda budayanya ya. Gimana sih penyesuaian produk ini itu agar bisa diterima di bisa diterima di daerah-daerah lain gitu. Kalau bisa diterima di daerah lain, kita nggak ada dari pembeli tuh nggak ada kayak minta harus ini tuh nggak ada, semuanya dimanapun, entah itu di Bali, entah itu saya kirim di Bali, entah itu kirim di Kalimantan, di Sulawesi, ataupun di Jawa sendiri kayak di Jakarta, itu tergantung sama minat konsumen masing-masing. Kalau selama ini saya perhatiin ya, kalau dari Jakarta itu mereka lebih fokus ke hiasan, jadi misal kayak hiasan dinding, entah itu buat mainan anak, entah itu buat anak, entah itu buat dekorasi rumah, kayak gitu ya. Meskipun saya nggak fokus ke furniture, tapi kan buat mereka itu kayak mainan-mainan yang pokoknya lebih berbau estetik itu mereka ambil gitu. Nah kalau di Kalimantan itu mereka lebih sering kayak beli-beli pot kayak gitu ya, meskipun di Jakarta juga ada, cuma di Jakarta itu lebih utamain nilai keindahannya gitu. Kalau di Kalimantan itu mereka utamain kayak gunanya, kayak potami, entah itu digunain pakai getaran, entah itu dipakai cuma buat aja kayak gitu. Kalau begitu berarti produk Anda itu banyak sekali ya variasinya ya. Variasi kita bisa custom, Lalu juga bisa request juga dong. apa aja ada. Untuk requestnya itu nanti harganya itu sesuai gimana itu kriterianya kan? Harga kan kita nggak bisa kayak kita jual segini harganya segini kan nggak bisa ya, kayak varian ini harganya segini kayak gitu kita nggak bisa. Jadi kita misalnya orang, kita pasti lihat dulu dari ukuran, itu yang pertama. Terus yang kedua, meskipun ukurannya kecil, kenapa kok harganya mahal? Karena mungkin cara buatnya juga beda, cara buatnya lebih ulet, lebih sulit. Belum lagi kalau mereka itu mintanya kayak harus warna ini, harus model anyaman kan beda-beda ya, harus kayak ini, harus persis ini gitu. Jadi tergantung sesuainya, terus tergantung juga sama berapa lama nanti prosesnya selesai. Itu juga Ya, terima kasih ya Kak untuk informasinya. Kan. Jadi pada studi kasus untuk materi kita ini
bisa disimpulkan bahwa usaha kerajinan rotan ini telah menyesuaikan lingkungan pemasaran global, seperti di setiap daerah kan beda-beda ya budayanya, dan usaha ini tuh bisa menyesuaikannya dengan cara mereka itu menyesuaikan minat-minat konsumen di setiap daerah, di setiap kota. Cukup sekian dari diskusi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nisa atas waktunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha skala home industri kerajinan rotan merupakan usaha keluarga yang didirikan oleh kakak dari Nisa Natasha yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur, berdiri sejak tahun 2014. Target pasar kerajinan rotan ini sudah tingkat nasional, yakni pada Pulau Jawa, Aceh, Bali, Medan, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jenis produk yang diproduksi mulai dari piring, vas bunga, hiasan dinding, keranjang, dan lain sebagainya yang bahan bakunya dari rotan. Promosi sekarang yang dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram. Kesimpulan dari pemaparan materi bab lingkungan pemasaran global yaitu lingkungan pemasaran global yaitu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Dalam studi kasus di atas bahwa usaha kerajinan rotan ini mampu menyesuaikan budaya dan lingkungan yang berbeda-beda dalam pemasaran produknya di setiap daerah yang menjadi target pasarnya, dengan menyediakan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumennya. Usaha kerajinan rotan ini dapat menembus pasar nasional.